Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Pertama-tama Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan Bapak Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi ini. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk memerintah dan lain sebagainya. Tak lain dan tak bukan karena saya melaksanakan pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Semoga nanti dalam pelaksanaannya kita ambil manfaat dan bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Putri Effendi, ini fasilitator saya Bapak Ridwan Fauzi dan Ibu Emi Kartini. Bapak dan Ibu mungkin sudah mengenal lebih luas tentang budaya positif. Di sini pengertian budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan universal. Universal itu artinya menyeluruh ya Bapak dan Ibu yang diterapkan di sekolah. Jadi yang tumbuh di sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang akan tumbuh di diri siswa atau murid, tetapi tumbuhnya secara internal bukan faktor eksternal, sehingga akan menampilkan siswa yang berbudi pekerti luhur berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan ada refleksi, kita akan refleksi bersama-sama, bukan hanya saya saja, tapi kita semua akan merefleksikan di mana kita berada saat ini, di posisi kontrol yang mana ya. Apresiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya, dengan gaya belajarnya, minatnya, dan lain sebagainya. Nah di sini pembelajaran yang berdiferensiasi itu berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan fisiologi modern ya, yang tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk dimensinya sudah tidak dijelaskan lagi ya, karena Bapak Ibu sudah mengenal dan sudah melaksanakan, karena kita sudah mau 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka. Nah itu apa maksudnya miskonsepsi? Ini adalah pandangan yang salah ya, pandangan yang selama ini kita anggap benar, padahal itu salah. Apa saja diantaranya ini, ilusi guru mengontrol murid. Contohnya begini Bapak Ibu, jika kita memegang sesuatu yang berharga di kepala tangan kita ya, ini di sini ada sesuatu yang berharga, orang lain tidak boleh tahu, orang lain tidak boleh ambil, ini berharga sekali. Kita pegang erat-erat kepala tersebut. Nah, ketika misalnya ada rekan kita yang meminta kita untuk membukanya, apakah kita akan membukanya atau tidak? Padahal kalau menurut Ibu itu hal yang berharga sekali. Misalnya teman Ibu itu, misalnya Bu Ani punya sesuatu yang berharga. Neng Indri misalnya dia ingin sesuatu yang kuat. Ya, nah itulah alasannya mengapa guru itu tidak bisa mengontrol murid ya. Jadi kalau ada persepsi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu adalah hal yang salah besar. Artinya murid itu punya keyakinan sendiri ya, punya prinsip sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak bisa untuk membujuknya, baik itu dengan bujukan, rayuan ataupun dengan ancaman ya. Itu miskonsepsi yang pertama tentang teori kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya, misalnya kita menginginkan anak yang asalnya nakal, misalnya yang salah, intinya anak tersebut tidak bisa berubah dengan bujukan dan rayuan yang kita berikan kepada beliau ya. Yang kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat
penguatan karakter. Kalau tadi penguatan positif berarti membujuk ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang yang ketiga adalah membuat orang merasa bersalah, berarti kata Sundanya menyalahkan, memarahi, membentak. Kalau misalnya anak salah kita marahi, kita kritik, itu justru akan membuat identitas anak tersebut menjadi gagal ya. Itu tidak akan berhasil. Jadi anak yang dikritik, anak yang dimarahi oleh kita itu tidak akan membuat anak tersebut menjadi orang yang kita harapkan ya. Itu tentang teori kontrol. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak ada, jadi salah kalau kita misalnya beranggapan budak anak itu kumaha kita, gimana kita itu salah besar. Jadi artinya anak itu tidak bisa kita paksakan menurut kehendak kita. Ini tentang teori kontrol. Tapi ini udah jelas ya, ini udah jelas kebutuhan kita masing-masing individu itu berbeda, tidak akan sama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Padahal teori kontrolnya itu adalah setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Gambaran tentang sesuatu hal antara pandangan saya dengan pandangan Bu Ani itu tidak akan sama, pasti berbeda ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu adalah stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, kita ini berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang berbuat salah, orang yang berbuat misalnya kriminal dan sebagainya, pandangan kita itu kepada beliau itu berbeda, dan orang tersebut pasti memiliki pandangannya terhadap diri seperti apa dan memiliki tujuan gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu kalau menurut kita ya, atau kita. Tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya ada seorang maling, misalnya dia melakukan maling ayam, dia dalam hati nuraninya dia tahu kan ya, dia tahu bahwa itu salah, tapi karena keadaan gitu kan, karena keadaan dia memaksa dia bersikap seperti itu. Nah, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu begini atau begitu ya. Jadi kita harus menghargai pandangan orang terhadap dunia. Nah, jadi kemudian kita bisa mengontrol orang lain tidak, termasuk juga siswa ya. Tidak bisa kita kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu salah besar. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau misalnya bujukan kita, rayuan kita kepada siswa itu gagal, kita misalnya mengeluarkan kata-kata yang membentak dan sebagainya, itu adalah hal yang salah ya. Nah, yang benarnya adalah bahwa dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nanti ada alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk memenuhi teori kontrol ini. Di sini itu apa? Ada yang tahu nggak? Di sini itu apa? Mungkin mentaati itu. Apa Bu? Mungkin mentaati apa tata tertib bisa. Nah, kata disiplin itu, ini menurut Jan Gosser ya, dia seorang psikiater dari Amerika, bahwa disiplin itu artinya adalah belajar. Ya. Disiplin adalah kebiasaan hal-hal yang baik yang mencakup sikap, perilaku dan tutur kata oleh semua warga yang ada di sekolah ya, untuk berkembang menjadi pribadi yang mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Nah ini ya. Jadi diri sendiri, jadi disiplin itu dalam artian bukan diperintah. Jadi siswa itu dikatakan disiplin itu apabila siswa tersebut sudah menjalankan gitu. Ya, dari internal ya, faktor internal. Jadi bukan hanya disuruh, misalnya kebersihan. Nah itu kalau misalnya disuruh baru, nah itu siswa belum dikatakan disiplin. Artinya kalau misalnya dia bagian piket, dia sudah melaksanakan piketnya. Nah berarti dia sudah disiplin, tapi kalau dia melaksanakan piket karena ada perintah dari gurunya, itu dia belum dikatakan disiplin ya. Misalkan murid yang merdeka, salah satunya adalah harus ada disiplin yang kuat ya. Jadi disiplin yang kuat itu muncul dari dalam dirinya, dari faktor internal. Jadi tidak ada faktor eksternal atau diperintah orang lain. Ini menurut kajian Dewantara itu merdeka itu dalam artian kalau dikatakan merdeka itu apabila muridnya sudah disiplin didorong dari faktor internal dan dari dorongan diri sendiri, bukan dari luar. Sama menurut William Glasser ya dan Diana Gosser, dua-duanya adalah psikiater dari Amerika, mengemukakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang diyakini ya dari motivasi intrinsik atau internal dari dalam dirinya, jadi bukan dari luar ya. Satu, ini gampang sekali. Mau aja mau data. 9 itu 1, 10 itu berapa? 1. Mengapa 1? Bulan nolnya ke 1. Iya, tepuk tangan, bagus ya. Kalau 8 itu berapa ininya? 2.
Tiga. Nah di sini ada refleksi untuk diri kita semua ya, termasuk saya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik, jelaskan. Mangga, siapa? Bu Is yang datang ini ya. Pertama, saya mengajar itu atau datang ke sekolah itu bukan untuk dinilai ke sekolah. Ya. Karena apa? Saya punya anak didik yang kalau disebutkan di ada apa itu tata tertib harus datang 15 menit sebelum masuk. Pertama itu, satu kali lagi saya bekerja bukan untuk ke sekolah, untuk negara gitu kan ya. Mau ada mau tidak ada kepala sekolah, insya Allah diusahakan hadir seperti biasa gitu, seperti kebiasaan saya gitu. Luar biasa sekali. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Is. Bagus ya. Ini adalah sesuatu yang harus saya contoh ya. Jadi menurut beliau selalu datang tepat waktu karena memang bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan juga untuk penghargaan ya Bu ya, tapi karena memang beliau itu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri beliau ya. Nah berarti nilai kebajikannya itu disiplinnya sudah muncul dari dalam diri secara internal ya. Terima kasih. Lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nanti kita akan membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah ya. Bapak dan Ibu, nanti ada materi tentang keyakinan kelas ya. Akan saya jelaskan hari ini konsepnya, cara pembuatannya. Nanti diajar di awal tahun baru kita akan praktek untuk pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri dalam topik disiplin positif keyakinan kelas ya. Itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi realitasnya kebutuhan setiap orang itu kan berbeda. Tadi menurut teori kontrol. Nah, kita juga harus memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa pandangan orang lain juga memiliki hal yang berbeda juga dengan kita. Apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kesenangan meliputi bermain, humor, ya, antusias dan tertawa. Jadi nanti ada perlakuan siswa kita akan masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar ini. Kita studi kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru kelas 2, anggap aja Bu Hadiah, guru kelas 2. Dia sejalan jaga, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya, Kak Bu Haji paginya, dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Pernah terjadi nggak Bapak dan Ibu? Pernah. Ada yang mau bisa menjawab? Yang sering saya temukan terutama di kelas bawah yaitu di kelas 2 sering adanya terjadinya pengakuan atau meminta makanan dari satu anak ke anak lainnya. Itu sebelumnya saya tidak dulu menegur anak itu, tapi mempelajari dulu latar belakang di keluarganya seperti apa, kenapa dia itu sampai melakukan seperti itu. Apakah dia hidup bersama orang tua atau dengan orang lain, kemungkinan itu akan terjadi hal seperti itu karena mungkin saja faktor-faktor intern yang ada di dalam keluarga. Maka tidak selanjutnya kita harus sering ada komunikasi dengan orang tua. Kenapa ini sampai terjadi seperti ini? Itu akan besar ke bawah. Kenapa anak itu melakukan seperti itu? Dalam belakangnya ya. Terima kasih Bu Haji, tepuk tangan untuk Bu Haji. Jawaban, kalau misalnya anak tersebut kita panggil, kalau jawabannya karena ia lapar, ya, dan orang
tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang dia penuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup, karena urusannya dengan perut. Itu awalnya. Kemudian kalau misalnya dia, kenapa kamu melakukan itu? Aku mah senang aja, Bu, misalnya. Ya, dia merasa senang, ya. Dia merasa senang karena apa? Karena temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadikan dia perhatian. Yang tadinya tidak ada perhatian, karena dipanggil, jadi dia diperhatikan orang tuanya. Nah, ini adalah berarti kebutuhan yang dia penuhi itu adalah akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia itu kurang perhatian di keluarganya, ya. Keluar kelas menuju jalan raya, di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, misalnya kelas 1, misalnya Bu Ani, ya. Tingkahnya membuat guru, ya Bu Ani, betul. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung, ya, dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Misalnya, Bimo sini, Bu Ani bertanya, mengapa kamu lari ke sana, misalnya, ya. Bimo menjawab. Kalau misalnya dia menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, misalnya. Berarti kesenangan, ya. Jadi kalau misalnya guru itu datang tepat waktu ke sekolah, itu motifnya apa? Yang pertama, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, apakah untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain? Yang ketiga, ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalnya kita datang tepat waktu ke sekolah, misalnya, alasannya yang ini, yang dua, ini berarti kita belum disiplin karena motifnya itu datang dari luar atau eksternal, ya, ekstrinsi, ya. Tetapi kalau misalnya kita menghargai diri kita sendiri, berarti kita itu sudah disiplin, ya. Berarti itu dalamnya datang dari dalam diri kita sendiri. Kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita, ya. Dan kita juga ingin dicontoh atau menjadi teladan bagi siswa kita. Berarti itu adalah motivasinya udah internal atau intrinsik. Seperti apa ciri-ciri hukuman? Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalnya, betul tidak? Soalnya yang namanya hukuman itu tidak tercantum di dalam peraturan, ya, kalau hukuman. Kemudian bersifat satu arah, jadi tidak ada kesepakatan dengan siswa, ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik berarti bisa menampar, bisa menendang, bisa juga hal fisik yang lainnya seperti lari di lapang dan sebagainya. Kemudian membersihkan WC dan sebagainya. Kalau psikis berarti secara verbal, secara bahasa, kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang kotor kepada siswa. Itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Artinya terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kita membuat peraturan, artinya ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Kalau siswa melanggar, konsekuensinya seperti apa, gitu kan? Itu konsekuensi. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nanti kita bahas selanjutnya, ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi apa yang kita lakukan itu, kita berprinsip kepada peraturan yang telah kita buat, gitu. Kita takut si anak melanggar, gitu. Karena apa? Karena faktor disiplinnya itu berdasarkan peraturan. Karena dari luar, eksternal, ya, atau eksitrik, ya. Nah, membersihkan WC sekolah karena memaksakan WC kawannya. Iya, apa ini? Hukuman, ya, hukuman. Di misi dan misi psikis itu artinya sudah hukuman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak dan Ibu tentang hukuman dan konsekuensi? Mungkin lebih diperinci lagi Bu, lebih dijelaskan lagi untuk saya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oh ya. Terima kasih ya Bu Indri atas pertanyaannya. Jadi gini Bapak dan Ibu, terutama untuk Bu Indri, ya. Jadi gini, kita kalau sulit membedakan antara hukuman dan konsekuensi, kita lihat dulu gini. Contohnya kita berkendara, kita mau ke Subang, kita memakai apa? Helmnya, mau memakai helm. Terus kalau misalnya kita tidak memakai helm sama polisi ditilang, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hah? Konsekuensi, ya. Nah, kemudian kalau misalnya
Konsekuensi. Terus yang membedakan hukuman dan konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu mungkin karena tadi kayak psikis dan ini apa fisik kan. Ya itu betul. Tapi ini ditambahkan juga ya. Kalau hukuman itu tidak sesuai, misalnya gini, siswa tidak mengerjakan PR tapi dia disuruh membersihkan WC, nah hukumannya mengerjakan PR dan membersihkan WC, betul tidak? Betul. Iya. Tapi kalau misalnya siswa tidak mengerjakan PR, nanti kamu karena tidak mengerjakan PR istirahat, kamu jangan istirahat, kamu kerjakan PR, itu konsekuensi, betul tidak? Ya. Karena itu sudah ada tercatat dalam peraturan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau kita kerjakan atau anak tersebut kerjakan, pasti akan ada hadiah imbalan. Ada imbalan. Tujuannya apa? Bisa juga penghargaan. Tujuannya untuk menyemangati anak tersebut. Motivasi. Ya, Motivasi. Ya. Ya. Baik, kita tampung dulu ya. Sekarang pendapat Bu Iis. Bu. Hadiah itu penghargaan atau hukuman. Hadiah bisa jadi penghargaan, bisa jadi hukuman. Kenapa? Untuk yang merasa misalkan dia bukan saya mah dari itu beneran asa hukuman karena dia harus mempertahankan penghargaan itu gitu. Bisa juga jadi penghargaan untuk memprestasi bisa. Tapi ada juga yang hukuman karena dia harus lebih harus bisa nggak saya mempertahankannya gitu aja, bisa nggak saya mempertahankannya gitu. Hukuman juga bisa diterima atau dirasakan oleh yang tidak menerima penghargaan. Berarti dia merasa dia sudah gagal. Gagal gitu karena dia dihukuman. Makanya penghargaan itu mesti kita benar-benar diperhitungkan untuk mengasih penghargaan gitu. Jadi hukuman itu salah satunya untuk menjadi penguat alat untuk penguat diri gitu ya, menjadi anak itu mengembangkan dirinya gitu. Karena bisa berperilaku berubah menjadi positif gitu, berperilaku positif dan mungkin bisa saja pengembangan keterampilannya muncul karena dari hukuman tersebut gitu. Jadi dia berpikir gitu. Gitu saja Bu. Ya. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk cukup waktu yang lama. Akhirnya Bu Ana berpikir cepat dan mengadakan stiker bintang. Ya, karena anak kelas bawah ini ya Bapak Ibu. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapat antri di depan pintu akan Ibu kasih stiker bintang. Ya, itu adalah kata Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Nah, hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas setiap hari. Belum masuk kelas, motivasinya apa tadi yang tadi? Penghargaan. Karena ingin mendapat penghargaan. Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak cara lain? Ada mungkin dibiasakan. Kan udah Pembiasaan. kalau dibiasakan bisa kalau udah terbiasa ya. Tapi kalau seperti itu mungkin berantakan dulu. Nah, dari awal nanti pembelajaran tahun ajaran baru ini adalah solusi yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 itu adalah dengan membentuk keyakinan atau kesepakatan. Ya, nanti kita bahas nanti. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya, siswa sering tertidur saat belajar atau misalnya siswa sering terlambat pada saat masuk kelas ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kita sebagai penghukum? Bahasa kita suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot dan menunjuk-nunjuk jari untuk menghardik gitu ya, emosi gitu ya. Nah, seperti apa bahasanya? Kamu dan kamu lagi tidur selalu di saat pembelajaran, ya. Kapan kamu disiplin, kan ya? Sekarang kamu coba bersihkan WC. Itu adalah kita bersih, iya, pada seorang penghukum ya, posisi kita. Teman biasa ya, akrab, ramah, akrab, bercanda, ya. Merapat misalnya gini, kari, gitu ya. Egi, kemarin kamu udah jadi ke ibu bukan?
Kan cina mati dulu deui cenah. Kita kan senyum ya, betul nggak? Kita senyum ke siapa? Ke anak. Kita tidak marah, suaranya datar, senyum-senyum gitu kan ya. Nah, ini juga tidak tepat. Ini bukan termasuk disiplin positif. Mengapa? Udin akan merasa senang dan akrab dengan kita, dengan gurunya. Nah, ya. Ini termasuk dampak yang positif memang betul, ya. Tetapi negatifnya apa? Bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru tersebut. Jadi patuhnya hanya kepada kita gitu. Kalau saya memperlakukan siswa saya sebagai teman, patuhnya kepada saya aja. Kubu ini nggak akan gitu. Karena perlakuannya beda. Nah, itu adalah dampaknya, ya. Nah, akibat dari posisi ini anak tersebut akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi identitasnya kuat dihukul gitu. Guru kelas atau guru yang lainnya tidak mau gitu ya. Ini introspeksi bagi diri saya sendiri Bapak Ibu ya. Saya sering gitu ya menghukum pernah, sebagai teman juga pernah, merasa bersalah juga pernah. Datang ke rasanya bahasa tubuh yang formal. Tahukah kamu hari ini kamu tertidur lagi? Iya Bu. Apa kamu sudah mengerti? Nah ini kalau memantau tadi dihubungkan dengan peraturan, konsekuensi. Nah, kamu sudah mengerti konsekuensi yang sudah harus dilakukan jika tertidur lagi di kelas? Iya Bu, saya paham, saya harus tinggal pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Iya, benar. Nanti pada saat istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugasmu yang belum ya. Ini adalah sebagai pemantau. Nah, ini konsekuensi yang dijalankan ini adalah memang benar ya, tidak ada emosi yang berlebihan, tapi ini akan membuat murid tetap tidak nyaman ya. Karena apa? Karena dia pada jam istirahat, iya betul ya. Karena konsekuensinya, pokoknya kalau pemantau itu selalu berhubungan dengan konsekuensi dan peraturan. Bapak Ibu sebagai apa? Kontrol. Manajer. Kalaupun kita tidak bisa di posisi manajer, misalnya tergantung upaya kesalahannya, itu bisa kita sedikit naik ke pemantau, bisa lah. Tapi yang baik itu adalah sebagai manajer ya. Kalau pemantau itu sekali-kali aja ya. Sekali-sekali aja. Nah, coba Bapak Ibu, coba ini dijawab. Patuhi aturan saya atau awas. Sebagai apa kita? Iya, betul sekali. Wah, hebat. Jawabannya penghukum. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Iya, betul. Bu Indri, hebat. Membuat merasa bersalah ya. Kemudian, nah jawaban ya, membuat merasa bersalah. Saya pernah juga ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai apa kita? Teman, betul sekali ya. Kita lihat jawabannya. Pinter Bu Ani Ya. Teman. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kan mungkin memaksa. Peraturan mungkin Harus memaksa. dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas dari sini mungkin. Peraturan kelas hanya satu arah. Kalau peraturan kelas hanya satu arah, bisa. Tadi Bu Is, kalau keyakinan kelas? Keyakinan kelas kan udah kesepakatan. Iya, betul. Betul sekali jawaban Bu ini sama Bu Is betul. Kalau peraturan kelas, Bapak Ibu, kalau peraturan saya mau bertanya. Sekarang di sekolah kita dikasih ada peraturan nggak? Ada peraturan. Tata tertib. Iya, tata tertib kan peraturan. Itu dibuat oleh siapa? Oleh yang membuat, bukan Oleh bos. membuat, ya. Mungkin dulu oleh guru dulu ya. Nah, kita mana itu? Itu dibuat secara sepihak, tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau keyakinan kelas tadi kata Ibu bahwa keyakinan itu berasal dari dalam diri sendiri, ada motivasi. Betul sekali. Yang banyak ada 7. Apalagi kalau kelas bawah usahakan 4 atau 5 aja. Atau 3 juga nggak apa-apa. Nanti kita nilai ini ya, ada tekniknya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya juga sesuatu yang diterapkan di luar tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nanti anak-anak didiskusikan, dikasih pengarahan, nanti dikasih sticky note ya, nanti ditempel. Kita tampung semua pendapat dari siswa ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu seperti hanya dengan visi. Berarti setiap tahun itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, betul nggak? Jadi keyakinan kelas dibuat setiap tahun karena siswanya juga berbeda-beda. Iya betul. Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai kebajikan yang ada di sini? Disiplin.
Kembalikan barang ke tempatnya, disiplin bisa, atau yang lebih tepat apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling Menghargai. menghormati. Karena apa? Kesehatan dan menghormati orang lain. Ini adalah nilai kebajikan. Di institusi ini berarti kita bertindak sebagai apa? Kontrolnya sebagai apa kita? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai Manajer manajer. bisa ya. Kita sebagai manajer, tamu yang telah kita sepakati. Nah tadi ya keyakinan kelas, makanya keyakinan kelas itu siswa itu harus hafal, harus baik kesalahannya. Kamu mau bersikap seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya, hitungannya? Itu adalah menanyakan keyakinan. Hal yang manusiawi ya, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan ya. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju tidak? Iya. Oke, sekarang kita akan cari solusi bersama ya. Saya itu mau tanya, kenapa Nugi sering tidur di kelas? Nugi pasti punya alasannya. Kadang ibu juga kalau misalnya lagi jenuh dengan rutinitas, ibu ingin rileks, ibu juga sesekali memanfaatkan HP untuk main game. Tapi ibu tahu diri. Nah, sekarang apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati? Iya. Demikianlah Bapak dan Ibu, desiminasi budaya positif modul 1.4 telah kita bahas bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi Bapak dan Ibu. Dan yang terpenting, semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari hari ini bersama. Saya lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah waktunya terganggu karena acara ini. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.